1-0, dan peluang ini bisa memperpanjang pertandingan ke babak extra time, dan mungkin bisa memenangkannya. Namun, Isagi mengingat bahwa sepak bola bukanlah permainan satu orang. Dia mencari dan melihat temannya yang posisinya sedang kosong. Karena mendengar kata-kata pelatihnya, Isagi pun memutuskan untuk mengoper bolanya, tapi tendangan temannya meleset. Bolanya kemudian memantul ke pemain lawan, dan memberikan umpan jauh kepada striker bernama Kira. Anak laki-laki itu mengambil bola dan menendangnya ke gawang, menambah keunggulan bagi timnya, dan memenangkan pertandingan. Isagi sangat terpukul. Dia tidak bisa berpikir jernih lagi. 1 tahun latihannya terbuang, menjadi pemain yang biasa-biasa saja di tim kelas menengah, dan dia gagal melangkah maju ke tim nasional. Dia kembali ke rumahnya, tertunduk, sambil menangisi kegagalannya. Namun keesokan harinya, Isagi menerima surat dari Komite Olahraga Nasional Jepang yang menawarkannya kesempatan menjadi atlet profesional. Undangan untuk mengikuti salah satu fasilitas pelatihan Jepang. Walaupun dia tidak yakin dengan skillnya dan ragu mengikutinya, Isagi nampak menuju ke kantor komite keesokan harinya. Di depan kantor, dia bertemu dengan Kira, yang juga mendapat undangan yang sama. Mereka saling mengenal, dan Isagi menganggap Kira adalah orang yang sangat hebat. Kira bukan hanya pesepak bola yang jago, tapi juga orang yang ramah. Mereka berdua masuk, dan melihat beberapa pemain lain di dalam, sedang menunggu arahan selanjutnya. Saat melihat sekelilingnya, Kira mengenali banyak sekali para striker hebat, yaitu pemain bintang bernama Okawa, pemain paling tinggi bernama Ishikari, dan Nishioka yang dikenal sebagai Messi-nya SMA Aomori. Terlihat, mereka semua adalah striker, yang membuat mereka berdua terkagum. Tiba-tiba, seorang pria aneh muncul di panggung depan mereka, dan memperkenalkan dirinya bernama Ego Jinpachi. Seseorang yang akan menciptakan striker sempurna di antara mereka, yang akan memboyong Piala Dunia ke Jepang. Dia menjelaskan bahwa tempat di mana mereka semua diundang adalah sebuah fasilitas bernama Blue Lock. 300 player akan bersaing satu sama lain di sini selama beberapa bulan ke depan, dan hanya satu orang yang akan menjadi striker, yang akan membawa Jepang menuju kejayaan. Para player tidak setuju dengan ide Ego. Sepak bola bukanlah game satu orang, dan mencetak gol bukanlah satu-satunya hal yang penting. Lock off. Anyone who wants to leave can go. Namun, Ego memberikan contoh para pemain terhebat. Eric Cantona, Pele, dan Nul Noah, yang telah diakui sebagai pemain terbaik. Dia menyatakan bahwa ego merekalah yang menjadikan mereka terbaik di dunia. Dan menantang para pemain apakah mereka punya nyali untuk menjadi orang seperti mereka. Isagi frustasi dengan kehidupannya sebagai pemain yang biasa-biasa saja dan tidak bisa bersinar. Terlebih lagi, dia tidak memiliki ego untuk melakukan syutingan langsung di pertandingan sebelumnya, sehingga dia gagal bergabung di tim nasional. Setelah mendengar kata-kata ego, dia pun langsung berlari menuju Blue Lock, dan semua pemain juga akhirnya ikut bergabung dengannya. I am a striker! Blue Lock. Isagi kemudian diberikan pakaian dan masuk ke sebuah ruangan berbentuk kotak. Di ruangan itu, dia melihat Kira dan beberapa orang lainnya juga. Setiap pemain diberi nomor pada pakaiannya. Nomor Isagi adalah 299Z. Setelah para pemain selesai mengganti pakaian mereka, sebuah layar besar menyala di depan mereka, dan terlihat Ego berbicara. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan skill, mereka semua telah diberi peringkat dan dilabeli sesuai seragamnya. Para pemain bisa bermain lebih baik dan meningkatkan rank mereka berdasarkan perkembangannya di Blue Lock. Namun akan ada ujiannya, dan pemain akan dieliminasi. Pemain yang tereliminasi tidak akan lagi berkesempatan untuk bermain di tim nasional Jepang seumur hidup. Dan hanya 5 pemain teratas yang bisa ikut Piala Dunia U20 mendatang. Sebelum info tersebut menimbulkan keributan, sebuah bola masuk di ruangan, dan Ego mulai mengadakan ujian pertama mereka. Dalam waktu 136 detik di papan, Ego menyuruh mereka memainkan permainan tag ball, atau biasa disebut main kucing-kucingan. Orang terakhir yang memegang bola hingga waktu habis, akan langsung dikeluarkan dari ruangan. Permainan dimulai dengan pemain dengan rank terendah yaitu Igarashi. Dia tidak membuang waktunya dan mulai menargetkan pemain yang ranknya juga rendah, yaitu Isagi. Namun tendangan Igarashi meleset dan tidak mematikan siapapun. Dia kemudian melihat seseorang yang sedang tidur bernama Bachira.
Saat Igarashi akan menendang bolanya ke Bachira, dia seketika bangun dan menendang Igarashi. Good morning. Pemain lain bernama Kunagami berdebat dengan Bachira karena tidak bermain dengan adil. Igarashi pun menggunakan kesempatan itu untuk mematikan Kunagami. Marah, Kunagami menendang bola ke arah Igarashi, namun bola itu mengenai Isagi. Dengan waktu 1 menit tersisa, Isagi mulai serius dan mulai mengejar pemain lain. Isagi merasa sangat sulit untuk mematikan seseorang, dan peluang karirnya saat ini sedang dalam bahaya. Tiba-tiba, Igarashi terpeleset, dan inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Isagi. Namun tiba-tiba dia berhenti. Sesuatu memberitahunya bahwa jika dia ingin menang di Blue Lock, dia harus melakukan yang terbaik dan mengeliminasi seseorang yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Isagi berbalik, dan entah dari mana, Bachira muncul dan mengambil bolanya, menerjang ke arah Kira. Kira mencoba melarikan diri, namun alih-alih melakukan syuting, Bachira malah mengoper ke Isagi. Hanya beberapa detik lagi tersisa, kaki Isagi bergerak, dan dia menghantam bolanya tepat ke wajah Kira. Gamenya pun berakhir, dan Kira tereliminasi. Kira sangat marah. Dia tidak percaya Isagi melakukan hal itu padanya, sehingga ego dalam diri Kira mulai terlihat. Dia mulai bacot, berkata bahwa dia adalah pemain yang lebih baik dari siapapun dan tidak pantas dikeluarkan. Seleksi ini tidak adil, karena waktu yang diberikan sangat singkat, dan latihan ini tidak ada hubungannya dengan sepak bola yang sebenarnya. Ego kemudian muncul untuk menjelaskan kesalahpahaman Kira. Ia menyatakan bahwa area tempat mereka bermain ini didesain sama besarnya dengan area penalti. Dan jumlah waktu yang diberikan kepada mereka, faktanya adalah waktu rata-rata para pemain biasanya mendapatkan bola dalam permainan biasa. Ego menyatakan bahwa Kira tersingkir karena ketidakmampuannya sendiri, bukan salah Isagi. Kira menatap Isagi dengan sangat marah dan akhirnya berjalan keluar dari tempat itu. Isagi yang telah mengakhiri karir seorang pemain jago, mulai merasa sangat bersemangat. Dia kemudian bertanya pada Bachira mengapa dia mengopernya tadi. Bachira tersenyum, mengatakan bahwa dia tahu Isagi akan menghabisi Kira. Ego kemudian mengumumkan bahwa perjalanan mereka di Blue Lock akan segera dimulai. 11 pemain di setiap ruangan, sekarang bisa saja menjadi rekan satu tim dan juga rival pada saat yang sama. Di tempat lain, petinggi sepak bola Jepang sedang mendengarkan presentasi seorang wanita bernama Andri. Dialah yang mengusulkan program Blue Lock, dan sangat ingin Jepang mampu mendominasi kekuatan sepak bola di dunia. Para petinggi nampak tidak begitu setuju dengan ide tersebut. Andri akan mempertanggungjawabkan semuanya, sehingga mereka pun setuju. Kembali ke fasilitas Blue Lock, pelatihan akhirnya dimulai. Dan Isagi sudah nampak kelelahan. Anggota timnya mengungguli skillnya, hampir di setiap latihan. Dia memiliki keterampilan yang sangat biasa-biasa saja dibanding pemain lain. Malam pertama, dia tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kurangnya ambisi dan keterampilannya, dan memutuskan pergi keluar untuk berlatih tengah malam. Dia bertemu Bachira, yang ingin berlatih bersamanya, dan mereka berdua pun pergi ke lapangan latihan. Saat latihan, Isagi kembali menanyakan Bachira, alasan sebenarnya mengapa Bachira mengopernya saat ujian tadi. Dan kali ini, Bachira mengatakan bahwa sama seperti semua pemain terkenal di dunia yaitu Messi dan Ronaldo, Bachira juga memiliki monster dalam dirinya yang selalu memberitahu apa yang harus dia lakukan saat pertandingan. Dan pada saat itu, monster itu menyuruhnya untuk mengoper ke Isagi. Bachira memberitahu Isagi bahwa Isagi juga mempunyai monster di dalam dirinya. Bachira mengoper bolanya, dan Isagi benar-benar bertindak sesuai prediksinya yaitu menghabisi Kira. Isagi penasaran apakah dia benar-benar memiliki monster di dalam dirinya. Tiba-tiba, Ego mengumumkan sesuatu, dan mereka berdua pun kembali ke ruangan. Ego mengatakan bahwa peringkat mereka telah diupdate, dan mereka sekarang siap untuk ujian berikutnya. Isagi kini berada di peringkat 270.